Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia lepas daripada jurang kejahiliyahan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur YouTube, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika hendak memulai khutbah, hendak memulai dakwahnya, selalu diawali dengan mengucapkan kalimat tertentu ya teman-teman, dan ini diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, yang artinya sebagai berikut. Fa innal khairal hadisi kitabullah, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah atau kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Wa khairul huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk urusan, seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha adalah suatu perkara atau urusan yang memang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan segala sesuatu yang bid'ah, segala sesuatu yang diada-adakan itu adalah sesat ya. Ini perkataan daripada Nabi Muhammad SAW yang selalu mengawali ceramah ataupun dakwah beliau ataupun khutbah beliau. Nah, ini kenapa saya bahas hal ini, karena memang kemudian sepertinya kata ataupun kalimat bid'ah ini sangatlah sensitif gitu kan, dan banyak orang kemudian alergi dengan kalimat bid'ah. Bahkan kalimat ini jelas-jelas sekali ya diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kesempatan di dalam hadis-hadisnya. Dan kemudian banyak orang yang menyangkal sekarang gitu kan, tuh bid'ah itu kan ya teman-teman, contohnya itu kalian kok naik pesawat gitu kan, dulu pesawat nggak ada gitu kan, itu kan bid'ah, itu segala sesuatu yang diada-adakan. Sebetulnya kalau kita cermati di sini dalam hadis ini jelas-jelas konteksnya. Kalau dalam hadis ini konteksnya itu dalam kaitan yang din, dalam urusan agama. Karena kenapa? Karena dalam satu rangkaian hadis tadi gitu kan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya memang petunjuknya adalah salah satunya Al-Quranul Karim yang memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga hadis-hadis ataupun sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kaitannya khusus ya di sini dalam urusan agama. Baru kemudian menyusul di situ kan. Wasaru umuri gitu kan, wasaru umuri muhdatsatuha, suatu perkara yang diadakan. Tentunya dia ngikuti dari yang awal, kitabullah, hadisnya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya yang ngikuti ini urusan-urusan dalam kaitan din ataupun agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan segala sesuatu yang bid'ah, yang diada-adakan itu dalam urusan agama adalah suatu kesesatan, sesuatu yang sesat. Ini saya di sini dalam konteksnya adalah menyampaikan daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kan terserah respon daripada teman-teman. Yang jelas ini kata-kata atau kalimat bid'ah ini seringkali ya, ada beberapa kali kesempatan dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW
mengungkapkan tentang adanya yang dinamakan bid'ah ini gitu kan. Sedangkan mungkin untuk penafsirannya masing-masing, mungkin karena sekarang banyak orang yang saling mempertentangkan hal tersebut. Kalau untuk saya sendiri sih, saya ambil benang merahnya ini ada, dan memang kita sebagai seorang muslim yang insya Allah berusaha menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, untuk mempelajari gitu kan, untuk mendalami apa sih sebetulnya ini kan dinamakan bid'ah, agar kita memang kemudian selamat gitu kan dengan keilmuan dan pemahaman kita gitu kan. Yang jelas perkara bid'ah itu ada dan diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bid'ah itu nggak sekedar kemudian cuman sekedar tertolak, tapi dikatakan di situ merupakan suatu kesesatan. Begitupun di dalam beberapa hadis yang lain juga Nabi Muhammad mengungkapkan tentang kalimat bid'ah ini. Salah satunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha hajjabat taubata angkula sohibatin bid'at angkula sohibati bid'atin hatta yada bid'atah, yang artinya sebagai berikut. Innallaha, sesungguhnya Allah itu hajjabat taubata, menghalangi, memberikan hijab penghalang taubat, angkula sohibati bid'atin, kepada setiap pelaku bid'ah ya, hatta yada bid'atah, sampai kemudian orang-orang tersebut, pelaku bid'ah tersebut meninggalkan bid'ahnya. Jadi sangat memprihatinkan gitu kan. Kalau kita lihat hadis ini sangat menakutkan, karena sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri diberitakan akan memberikan hijab, memberikan pembatas, menghalangi taubat daripada pelaku-pelaku bid'ah, sampai kemudian baru kemudian hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka meninggalkan bid'ah, pelaku bid'ah yang mereka lakukan. Nah ini teman-teman, ini hadis-hadis yang lain juga banyak, tapi yang jelas menurut hemat saya, kita nggak perlu kemudian alergi, nggak perlu kemudian sensitif dengan kalimat yang namanya bid'ah, karena justru referensi kita, literasi kita, yaitu panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sering mengungkapkan pernyataan tentang bid'ah ini gitu kan. Terus kalau kita kemudian nggak mengambil suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW, pada siapa gitu kan. Yang jelas Nabi Muhammad SAW mengungkapkan kalimat atau perkataan tentang bid'ah ini beberapa kali dalam hadis-hadisnya. Nah untuk kemudian gimana kemudian respon kita, gimana kemudian sikap kita, lah kemudian memperdalam, coba kita pelajari dengan pikiran yang open mind, dengan harapan kita mendapatkan keilmuan, mendapatkan pemahaman, sehingga kita selamat ya. Selamat artinya tidak melakukan dosa-dosa yang kemudian yang kita tidak ketahui gitu kan, karena keilmuan kita yang kurang. Itu segi positifnya. Oke gitu teman-teman, semoga obrolan kita di pagi hari ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.